berkaitan bencana alam. Jadi mendekati akhir tahunnya ada peristiwa yang mengagetkan. Dulu kita pernah dengar ada tsunami di Aceh, peristiwa Palu. Ada peristiwa serupa yang kelihatannya juga cukup mengerikan. Satu hal yang dilakukan oleh alam itu merupakan perbaikan versinya alam. Jadi kalau alam melakukan satu koreksi, buat dia benar karena dia akan makin memperbaiki dirinya sendiri. Saya sih selalu berharap apa yang saya lihat merupakan gambaran yang tidak benar, gambaran bohong. Jadi saya semoga berharap itu adalah sebuah contoh saja agar kita lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Langkah menuju tutup tahun 2024 diprediksi banyak kejadian besar yang menggiriskan, terutama jelang pergantian tahun yang akan ditandai dengan bencana besar. Pandangan mata batin Kikusumo, peristiwa besar itu terjadi dengan sangat mengerikan. Itu masih akan disusul dengan peristiwa-peristiwa berikutnya, termasuk luapan air bah. Sementara itu, secara ilmiah, BMKG juga merilis akan ada potensi terjadi gempa megatrash yang mengguncang tanah Jawa. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi semua gejolak semesta? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjelang tutup tahun yang hitungan 4 bulan, banyak yang mengingatkan untuk berhati-hati. Sebab ada peristiwa sangat besar dengan status yang mengerikan. Secara ilmiah, BMKG juga mewanti-wanti akan ada gempa megatrash yang kekuatannya lebih dari 8 magnitudo. Akibatnya, banyak bencana susulan, termasuk meluapnya air laut. Dari ranah spiritual, Kikusumo juga mengingatkan untuk selalu waspada karena akhir tahun akan ada peristiwa yang mengerikan. Bumi itu udah umurnya udah tua. Jadi kalau kita bilang udah seperti nenek-nenek dan kakek, udah tua, sering terbatuk, sering sakit, kedinginan, dan sakit-sakit yang dialami orang-orang tua pada umumnya. Jadi waktu terbatuk-batuk ya keluar gempa, terbatuk-batuk keluar bencana-bencana air. Dan bencana air di tahun ini lumayan banyak. Ada juga orang yang menyatakan bahwa menuju akhir tahun ada peristiwa air yang sangat besar. Ada peristiwa gelombang-gelombang yang luar biasa berkaitan bencana alam. Jadi mendekati akhir tahunnya ada peristiwa yang mengagetkan. Dulu kita pernah dengar ada tsunami di Aceh. Dulu juga kita pernah dengar peristiwa Palu yang luar biasa gegap gempita tuh, sampai orang terjepit di lumpur dan lain-lain lah. Ada peristiwa serupa yang kelihatannya juga cukup mengerikan. Meski tidak ingin menakut-nakuti sehingga enggan menyebut secara gamblang, tapi Kikusumo melihat akan ada gejolak yang sangat besar. Gejolak ini memberi suasana gegap gempita yang ia lukiskan sangat menakutkan. Kejadian mahadahsyat itu bukan hanya membutuhkan perhatian, tapi juga sikap bersama dalam menghadapinya. Apalagi saat ini hubungan serta kepercayaan antar manusia
sudah mulai pudar, sehingga perlu direkatkan kembali. Saya melihat ada satu gejolak yang besar dan itu meruntuhkan kepercayaan manusia pada manusia. Karena ada satu peristiwa yang gegap gempitanya itu lumayan mengerikan. Dengan dunia yang sudah serba tua ini, manusia yang hidup harus banyak melakukan hal-hal pendekatan-pendekatan spiritual kepada Yang Maha Kuasa. Karena yang punya bel, punya ketok palu untuk bagaimana terjadinya bumi ini, terjadinya peristiwa-peristiwa tadi tentu selalu berakhir padanya. Oleh karena itu ada peristiwa besar yang memang harus kita sikapi bareng agar tidak terjadi, dan itu merupakan sebuah gambaran-gambaran saja. Ancaman bencana sangat besar bukan hanya berasal dari para peneliti, tapi juga para spiritualis. Jika dalam bahasa para ahli akan ada gempa megatrash, orang-orang kebatinan menyebut alam sudah sangat tua, sehingga sering mengalami gangguan. Secara fisik, bumi kembali kan dikatakan sudah tua dan sudah ada penelitiannya bahwa ada retakan dari mana kemana, ada ini kemana-kemana, dan itu memang tergambar dan sudah diomong-omongkan sama banyak para ahli juga yang menyatakan akan terjadi sebuah peristiwa apa begitu. Semesta sudah mulai renta. Setidaknya itulah yang disebut Ki Kusumo, sehingga alam sering sakit-sakitan yang berakibat munculnya bencana. Tapi mungkinkah gejolak alam karena ada pergantian presiden? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, peristiwa-peristiwa alam yang besar ada kalanya dihubungkan dengan pergantian pemimpin. Meskipun tidak selalu, tapi pelantikan presiden pada November nanti bisa memberi perasaan cemas karena dikaitkan dengan bencana yang bakal terjadi. Lebih dari semua itu, kondisi perpolitikan saat ini disinyalir membuat banyak kalangan kecewa. Dan rasa kecewa itulah yang bisa menggumpal jadi energi batin sangat kuat untuk bisa direspon oleh semesta. Memang kalau kita bicara tentang kepemimpinan itu punya tenaga sendiri. Apalagi kalau kita bicara presiden, kita bicara tentang orang-orang besar di negeri ini, itu setiap pergerakannya sebenarnya mendapatkan getaran alam. Entah itu baik atau tidak baik juga mendapatkan respon dari alam. Karena pergerakan seorang tokoh yang luar biasa atau seorang pemimpin negara itu akan mempengaruhi banyak hal. Bukan hal kecil, bukan sebuah titik, tapi memang merupakan sebuah perbuatan yang akan mengatur dalam kebijakan yang begitu luas. Kita lihat seni perpolitikan yang sekarang berjalan kelihatannya juga memang agak carut marut ya. Di masyarakat terjadi banyak kontra, kemudian juga banyak orang yang akhirnya merasa kecewa dan lain-lain lah. Tapi mungkinkah jika benar terjadi bencana besar karena menjelang akhir tahun terjadi pergantian pemimpin? Bukankah suksesi kepemimpinan memang sering direspon alam? Kadang-kadang juga ada peristiwa-peristiwa yang kebetulan berkaitan dengan sebuah peristiwa besar, dan itu menyangkut juga doa orang-orang banyak orang yang ada juga yang diuntungkan, ada yang mendapatkan kesenangan, tapi juga ada orang-orang yang merasa dirugikan atau dikecewakan.
untung dan rugi, kecewa dan tidak kecewa, senang itu adalah merupakan sebuah pola energi yang kekuatan energinya bila jadi sama-sama banyak akan mengguncang, akan merubah, akan melakukan satu putaran energi di alam ini sehingga nanti alam akan merespon. Alam akan melakukan satu perbuatan versinya untuk mengkoreksi. Menurut alam itu adalah hal yang benar, hal yang memang harusnya terjadi karena koreksi alam. Tetapi buat manusia kadang-kadang peristiwa koreksi alam itu seringkali merupakan hal yang merugikan manusia. Alam memang memiliki logika sendiri, tidak selalu sesuai dengan cara berpikir umat manusia. Sehingga kejadian-kejadian alam yang dimaksudkan sebagai perbaikan justru dipandang sebagai bencana. Secara naluriah, semesta mengirimkan sesuatu agar keselarasan terjaga. Namun pada sisi berbeda, kita sering memaknai kejadian di alam sebagai pertanda buruk akan datangnya bencana. Ya, kalau alam mau menyampaikannya adalah koreksi. Satu hal yang dilakukan oleh alam itu merupakan perbaikan-perbaikan versinya alam. Jadi kalau alam melakukan satu koreksi, buat dia benar karena dia akan makin memperbaiki dirinya sendiri. Tapi koreksi yang dilakukan oleh alam itu terkadang seringkali buat manusia hal yang justru merugikan. Dia perlu menyiram sesuatu agar tumbuh lagi yang baru. Tapi koreksi ini terjadi pada manusia menjadi kebanjiran, menjadi hal yang sangat merugikan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi banyak peristiwa alam yang menakutkan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda alam yang bergejolak memang sudah mulai terlihat. Bencana juga mengintip dari balik tirai misteri. Apalagi tidak hanya dari teropong batin, penelitian berbasis logika juga banyak meramal akan terjadi sesuatu yang besar. Tapi Kikusumo berharap semua yang dilihat hanyalah gambaran agar kita semua bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Selebihnya, mudah-mudahan bencana besar yang berpeluang terjadi bisa dihindarkan. Saya sih selalu berharap apa yang saya lihat merupakan gambaran yang tidak benar, gambaran bohong. Jadi saya semoga berharap itu adalah sebuah contoh saja agar kita lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi ya tentu kembali lagi, bila mana itu terjadi kan kalau saya tidak bercerita ya jadi salah juga, karena manusia tidak bersiap-siap dengan hal yang ada. Oleh karena itu tentu dengan informasi sedikit ini, gambaran tadi, kita bisa sikapi dengan dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa agar hal buruk, hal tidak baik ke depan yang akan muncul menjadi sirna. Karena kan doa manusia, doanya umat, doanya warga yang begitu banyak, itu merupakan satu energi kuat yang juga bisa menggeser apapun. Menuju akhir tahun, suasana alam memang sedang tergoncang. Ada energi yang membuat semesta bergolak. Banyak yang beranggapan karena sebelum akhir tahun terjadi suksesi kepemimpinan. Tapi Kikusumo lebih memilih menyebut alam yang makin renta sehingga mudah memberi koreksi yang dalam kacamata manusia sebagai sebuah bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa
pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.